Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa dan saya yakin bahwa semua makhluk di seluruh jagat raya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, lapisan dimensi, dan yang tidak terikat ruang dan waktu, semuanya hidup berbahagia. Tidak lupa juga saya berdoa kepada Allah untuk kalian semua, para cucu sang waktu atau para cucu ruhani Syekh Maulana Maghribi atau Eyang Atimin. Saya berdoa agar senantiasa ditetapkan kesehatan lahir batinnya, senantiasa ditetapkan kelancaran rezekinya, senantiasa ditetapkan kelancaran urusan-urusannya, senantiasa ditetapkan keberkahan dan kemanfaatan umurnya, serta kemakmuran dan kejayaan senantiasa menyertai kalian semua sekeluarga. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat, rahmat dan karunia dari Allah untuk bisa bersama-sama menyelami samudra ilmu dari Sang Waktu melalui kitab Risalah Sang Waktu. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu subbab tentang mahabbah, akan tapi ini tentang mahabbah dengan perumpamaan. Cinta ilahi dijelaskan melalui simbol, cahaya dan kisah. Beliau berkata, "Wahai cucuku mahabbah, kita telah menempuh perjalanan yang sangat panjang bersama. Kita telah berdiri di atas bumi dan belajar darinya tentang cinta yang diam, cinta yang rendah hati, cinta yang menanggung beban tanpa mengeluh, cinta yang menyimpan luka tetapi tidak menyimpannya dalam kebencian. Kita telah mengangkat wajah ke langit dan belajar darinya tentang cinta yang terangkat, cinta yang terbangun dari kelalaian, cinta yang bergantung total kepada Allah, cinta yang sujud tanpa henti, cinta yang taat tanpa pertanyaan. Kita telah merasakan api mahabbah yang membakar ego dan meninggalkan hanya kerinduan. Dan kita telah merenungi hakikat syahadat serta niat yang menjadi fondasi segala amal. Kini wahai cucuku, kita telah sampai pada babak yang paling lembut dari seluruh wejangan ini. Babak yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata biasa, tidak bisa ditulis dengan tinta biasa, tidak bisa dipahami dengan akal biasa. Babak yang membutuhkan hati yang telah dibersihkan, ruh yang telah diterangi, dan sir yang telah terbuka. Babak tentang perumpamaan cinta karena cinta, wahai cucuku, kadang terlalu tinggi untuk dijelaskan dengan dalil, terlalu dalam untuk diuraikan dengan teori, terlalu halus untuk didefinisikan dengan rumusan. Maka Allah sendiri dalam kitabnya yang agung menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan manusia tentang rahasia-rahasia ilahi. Allah berfirman, "Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Dan dalam ayat lain, "Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia agar mereka berpikir." Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Wahai cucuku, perumpamaan adalah jembatan antara rahasia gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia dan hati manusia yang terbatas. Perumpamaan adalah tangga yang menghubungkan bumi pemahaman kita dengan langit makna yang tinggi.
Perumpamaan adalah kaca yang memantulkan cahaya realitas yang terlalu terang untuk dilihat langsung oleh mata kita yang lemah. Tanpa perumpamaan, kita hanya akan tersesat di padang pasir abstraksi. Kehausan tanpa pernah menemukan sumber, kebingungan tanpa pernah menemukan jalan keluar. Maka dengarlah, wahai cucuku, dengan hati yang tidak tergesa-gesa. Biarkan setiap perumpamaan meresap ke dalam relung-relung jiwamu yang paling dalam. Biarkan ia berbicara kepadamu dengan bahasa yang tidak memerlukan terjemahan. Biarkan ia membawamu terbang menembus lapisan-lapisan makna hingga engkau sampai pada inti dari semua inti, bahwa Allah adalah yang dicintai dan segala sesuatu selainnya adalah perumpamaan yang menunjuk kepadanya. 1. Mahabbah seperti matahari dan bunga. Wahai cucuku mahabbah, mari kita mulai dengan perumpamaan yang paling lembut, paling halus, paling indah dari sekian banyak perumpamaan tentang cinta. Perumpamaan tentang hubungan antara matahari dan bunga. Cucuku, perhatikanlah bunga di pagi hari. Sebelum matahari terbit, ia masih kuncup. Kelopaknya tertutup rapat, melindungi dirinya dari dinginnya malam, dari embun yang membeku, dari kegelapan yang menyelimuti. Ia belum mekar, belum menampakkan kecantikannya, belum menyebarkan wanginya. Ia seperti hati seorang hamba yang belum diterangi cahaya cinta, tertutup, terbatas, terlindungi, tetapi menyimpan potensi yang sangat besar di dalamnya. Ketika fajar menyingsing, ketika cahaya pertama matahari mulai menyentuh ufuk timur, bunga mulai membuka diri. Perlahan, setahap demi setahap, kelopak demi kelopak, ia mekar. Ia tidak menunggu sampai matahari berada tepat di atas kepalanya. Ia tidak menunggu sampai sinarnya paling terik. Ia membuka diri sejak cahaya pertama menyentuhnya. Karena ia tahu bahwa setiap cahaya dari matahari adalah anugerah. Setiap sinar adalah kehidupan. Setiap pancaran adalah rahmat. Dan ketika matahari semakin tinggi, bunga membuka diri sepenuhnya. Ia tidak menyisakan kelopak yang tertutup. Ia tidak menyembunyikan bagian manapun dari dirinya. Ia menampakkan seluruh kecantikannya kepada matahari tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Ia tidak berkata, "Aku akan membuka diri jika matahari berjanji tidak akan menyakitiku." Ia tidak berkata, "Aku akan mekar jika matahari memberikan cukup cahaya." Ia hanya membuka diri. Karena membuka diri adalah kodratnya. Karena mekar adalah tujuan penciptaannya. Karena menampakkan kecantikan pada matahari adalah kebahagiaannya. Wahai cucuku, inilah perumpamaan cinta seorang salik kepada Allah. Seorang yang mencintai Allah tidak pernah memaksa kedatangan rahmat. Ia tidak berkata, "Ya Allah, jika engkau memberiku ini dan itu, aku akan beribadah kepadamu." Ia tidak berkata, "Ya Allah, jika engkau menyembuhkan penyakitku, jika engkau melunasi hutangku, jika engkau memberikanku jodoh yang aku idamkan, maka aku akan mencintaimu." Tidak, ia seperti bunga yang tidak memaksa matahari untuk datang. Ia pasrah, ia menunggu, ia berharap, tetapi ia tidak memaksa. Karena ia tahu bahwa matahari terbit atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan bunga. Dan rahmat Allah turun atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan hamba. Namun, ketika cahaya cinta mulai menyentuh hatinya, ketika ia mendengar ayat Al-Quran yang membuat bulu kuduknya berdiri, ketika ia merasakan kehadiran Allah dalam sujudnya, ketika ia menangis tanpa sebab di sepertiga malam, ketika ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan setelah berzikir, maka ia membuka seluruh jiwanya. Ia tidak menahan-nahan, ia tidak menyembunyikan sebagian dirinya. Ia membuka hati, membuka ruh, membuka sir,
membuka seluruh keberadaannya untuk menerima cahaya cinta itu. Ia tidak menyembunyikan sebagian dirinya. Ia membuka hati, membuka ruh, membuka sir, membuka seluruh keberadaannya untuk menerima cahaya cinta itu. Ia tidak bertanya, apakah cahaya ini cukup terang? Ia tidak bertanya, apakah cahaya ini akan bertahan lama? Ia hanya membuka diri. Karena membuka diri adalah respon alami hati yang mencintai. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Cucuku, perhatikanlah kata melapangkan dada. Ini adalah perumpamaan yang sangat tepat. Dada yang lapang adalah dada yang seperti bunga yang mekar lebar, terbuka, siap menerima, siap memberi. Dada yang sempit adalah dada yang seperti kuncup, yang tidak mau memekar, tertutup, terbatas, tidak siap menerima, tidak siap memberi. Allah melapangkan dada hamba yang dicintainya, membuka hatinya, melebarkan jiwanya, sehingga ia mampu menerima cahaya cinta yang tak terbatas. Bunga tidak pernah memaksa matahari, tetapi ia selalu siap ketika matahari datang. Demikian pula seorang salib. Ia tidak memaksa Allah, tetapi ia selalu siap. Ia tidak memerintah Allah, tetapi ia selalu menanti. Ia tidak menentukan kapan rahmat turun, tetapi ia selalu berjaga-jaga. Ia menghabiskan malamnya dalam ibadah, bukan karena ia ingin memaksa Allah untuk segera mencintainya, tetapi karena ia ingin siap ketika cinta itu datang. Ia mengisi siangnya dengan amal soleh, bukan karena ia ingin membeli cinta Allah, tetapi karena ia ingin layak menerimanya. Sang waktu berkata, kesungguhan seorang hamba dalam beribadah bukanlah upaya untuk memaksa Allah mencintainya, tetapi upaya untuk membersihkan hatinya sehingga ketika cinta Allah datang, ia siap menerimanya dengan lapang dada. Seperti seorang kekasih yang membersihkan rumahnya bukan untuk memaksa kekasihnya datang, tetapi untuk menyambutnya dengan indah ketika ia datang. Wahai cucuku, bukalah hatimu seperti bunga membuka kelopaknya. Jangan kau tahan-tahan, jangan kau sembunyikan, jangan kau ragu-ragu. Biarkan cahaya cinta masuk ke dalam relung-relung jiwamu yang paling dalam. Biarkan ia menerangi kegelapan yang selama ini kau sembunyikan. Biarkan ia menghangatkan dinginnya hatimu. Biarkan ia menyembuhkan lukamu yang sudah lama kau pendam. Dan ketika cahaya itu masuk, engkau akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kebahagiaan bunga yang sedang mekar di bawah sinar matahari pagi. Kebahagiaan seorang hamba yang sedang didekati oleh Tuhannya. 2. Mahabbah seperti bulan dan laut. Wahai cucuku mahabbah, perumpamaan kedua yang akan aku sampaikan adalah tentang hubungan antara bulan dan laut. Perumpamaan ini lebih dalam dari yang pertama, lebih kuat, lebih dahsyat, karena ia menggambarkan bagaimana cinta mampu menundukkan sesuatu yang besar dan kuat. Cucuku, lihatlah lautan. Ia besar, ia luas, ia dalam. Ia kuat. Ombaknya bisa menghancurkan kapal. Gelombangnya bisa menenggelamkan pulau. Arusnya bisa membawa apapun yang ada di jalannya. Lautan bisa mengamuk, bisa marah, bisa menghancurkan. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Namun, lautan juga memiliki kelembutan, memiliki ketenangan, memiliki sisi yang damai. Kadang ia seperti kaca yang tenang, memantulkan bintang-bintang di langit.
memberikan ketenangan bagi siapapun yang memandangnya. Apa yang membuat lautan tenang? Apa yang membuat gelombangnya jinak? Apa yang membuat amukannya mereda? Jawabannya bulan. Bulan yang jauh di langit, bulan yang tidak pernah menyentuh lautan, bulan yang hanya memancarkan cahaya lembutnya dari kejauhan, namun cahaya itu memiliki kekuatan untuk menarik lautan. Pasang naik dan pasang surut diatur oleh bulan. Gelombang lautan bergerak mengikuti tarikan cahaya bulan. Laut yang tadinya mengamuk menjadi tenang ketika bulan bersinar di atasnya. Air yang tadinya bergolak menjadi diam ketika cahaya bulan menyentuh permukaannya. Wahai cucuku, inilah perumpamaan cinta seorang hamba kepada Allah. Laut adalah hatimu yang besar, luas, dalam, kadang mengamuk, kadang tenang, kadang sulit dikendalikan, kadang mudah diarahkan. Di dalam lautan hatimu ada gelombang nafsu yang bisa menghancurkan, ada ombak amarah yang bisa menenggelamkan, ada arus syahwat yang bisa membawa hanyut, ada badai dendam yang bisa merusak, ada pusaran kesombongan yang bisa menyeret ke dasar. Tanpa cahaya, laut hatimu akan selamanya bergolak, tidak pernah tenang, tidak pernah damai, tidak pernah bahagia. Namun ketika cahaya mahabbah, cahaya cinta kepada Allah mulai menyinari hatimu, gelombang nafsu menjadi tenang, amarah yang tadinya meledak-ledak menjadi sabar, syahwat yang tadinya liar menjadi terkendali, dendam yang tadinya membara menjadi maaf, kesombongan yang tadinya menjulang menjadi tawadu, keputusasaan yang tadinya menghancurkan menjadi harap, ketakutan yang tadinya melumpuhkan menjadi keberanian. Cucuku, inilah keajaiban mahabbah. Ia tidak menghilangkan lautan hatimu, ia tidak mengeringkan samudera jiwamu, ia tidak membuang ombak-ombak yang ada di dalammu, ia hanya menenangkannya, ia hanya menjinakkannya, ia hanya mengarahkannya ke arah yang benar, seperti bulan yang tidak menghilangkan lautan tetapi menjinakkannya. Demikian pula cinta kepada Allah tidak menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanmu, tetapi mengarahkannya kepada kebaikan. Amarahmu tidak hilang, tetapi ia menjadi amarah terhadap kezaliman, bukan amarah karena ego. Syahwatmu tidak hilang, tetapi ia menjadi syahwat yang halal, bukan syahwat yang merusak. Dendammu tidak hilang, tetapi ia menjadi dendam terhadap setan, bukan dendam terhadap sesama manusia. Kesombonganmu tidak hilang, tetapi ia menjadi kebanggaan menjadi hamba Allah, bukan kesombongan karena harta atau keturunan. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Cucuku, salah satu nikmat terbesar yang tidak terhitung adalah nikmat ketenangan hati. Ketenangan yang datang dari cahaya cinta. Ketenangan yang membuatmu tidak lagi gelisah menghadapi masa depan, karena kau tahu Allah yang mengatur. Ketenangan yang membuatmu tidak lagi takut menghadapi kematian, karena kau tahu kematian adalah pintu menuju kekasih. Ketenangan yang membuatmu tidak lagi sedih menghadapi kehilangan, karena kau tahu setiap kehilangan adalah pertemuan dalam bentuk lain. Ketenangan yang membuatmu tidak lagi marah menghadapi penghinaan, karena kau tahu penghinaan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Maka wahai cucuku, jika engkau ingin menundukkan hatimu, jika engkau ingin gelombang amarahmu reda, jika engkau ingin ombak syahwatmu tenang, jika engkau ingin arus kesombonganmu berhenti, maka biarkan cahaya bulan mahabbah ilahi naik di atas lautan jiwamu. Biarkan ia menyinari setiap sudut hatimu. Biarkan ia menarik pasang naik kebaikan dan pasang surut kejahatan. Biarkan ia mengatur detak jantungmu,
mengatur gerak langkahmu, mengatur kata-katamu, mengatur seluruh hidupmu. Sang waktu berkata, cinta adalah bulan yang menerangi lautan hati. Tanpanya, hati akan selamanya gelap dan bergolak. Dengannya, hati menjadi terang dan tenang. Maka carilah cinta, karena ia adalah satu-satunya yang mampu menenangkan kegelisahan jiwa. Ketiga, mahabbah seperti petani dan tanah. Wahai angin, hembuskan ke dalam mukaku akan lebih sejuk. Mahabbah seperti petani dan tanah. Wahai cucuku mahabbah, perumpamaan ketiga adalah tentang hubungan antara petani dan tanah. Perumpamaan ini mengajarkan tentang kesabaran dalam cinta, tentang ketekunan dalam beramal, tentang keyakinan bahwa hasil tidak selalu terlihat segera, tetapi pasti datang pada waktunya. Terima kasih. Cucuku, lihatlah seorang petani. Ia bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Ia pergi ke sawahnya membawa cangkul dan benih. Ia mencangkul tanah yang keras, membalikan bumi, memecah gumpalan-gumpalan tanah, membuang batu-batu dan rumput-rumput liar. Ia bekerja membungkuk sepanjang hari, keringat bercucuran, punggung terasa begal, tanah melepuh. Ia menaburkan benih satu per satu dengan hati-hati, dengan penuh harap. Ia menyirami tanah itu setiap hari, membawa air dari jauh, mengairi setiap sudut sawahnya. Ia memberi pupuk, membersihkan gulma, melindungi tanamannya dari hama dan penyakit. Namun benih tidak tumbuh dalam sehari. Ia tidak melihat hasil kerjanya segera. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ia hanya melihat tanah yang kelihatannya tidak berbuah. Benih yang ia tanam masih tersembunyi di dalam tanah, tidak terlihat, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Banyak petani yang putus asa, meninggalkan sawahnya, berkata bahwa tanahnya tidak subur, bahwa benihnya tidak baik, bahwa usahanya sia-sia. Tetapi petani yang sejati, petani yang memahami rahasia tanah, tidak pernah marah ketika tanahnya keras. Ia tetap mencangkul, ia tidak menyerah ketika benihnya tidak segera tumbuh. Ia tetap menyiram, ia percaya bukan pada tanahnya, bukan pada benihnya, bukan pada kemampuannya sendiri, tetapi pada sunatullah yang bekerja di dalam tanah. Ia percaya bahwa tanah akan menumbuhkan, bahwa benih akan berkecambah, bahwa air akan memberi kehidupan, bahwa matahari akan memberi cahaya, bahwa semua yang bekerja sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah. Wahai cucuku, inilah perumpamaan cinta seorang saleh kepada Allah. Petani adalah engkau, tanah adalah hatimu, benih adalah amal soleh dan dzikir, air adalah air mata, taubat dan doa, matahari adalah rahmat dan hidayah Allah, dan tanaman yang tumbuh adalah mahabbah cinta kepada Allah. Engkau bekerja keras, engkau beribadah siang dan malam, engkau berzikir dengan lidah dan hati, engkau membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, engkau sholat malam, engkau berpuasa sunnah, engkau bersedekah, engkau berbuat baik kepada sesama. Namun kadang engkau tidak merasakan apa-apa. Hatimu masih terasa keras, masih susah menangis, masih cepat marah, masih mudah tergoda oleh dunia.
Engkau bertanya, "Ya Allah, mengapa aku tidak merasakan cintamu? Mengapa hatiku masih seperti batu? Mengapa air mataku tidak mau jatuh ketika aku berdoa? Mengapa aku masih begitu lemah?" Wahai cucuku, jangan putus asa, jangan berhenti, jangan menyerah. Engkau seperti petani yang sedang menunggu benihnya tumbuh. Tanah hatimu mungkin keras karena bertahun-tahun tidak digarap. Batu-batu dosa mungkin masih berserakan di sana. Rumput-rumput liar kesombongan dan ria mungkin masih tumbuh subur. Butuh waktu untuk membersihkan semuanya. Butuh kesabaran untuk terus mencangkul. Butuh ketekunan untuk terus menyiram. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap." Quran Surah Al-Nashr ayat 6-8. Cucuku, perhatikanlah. Allah tidak mengatakan bahwa kesulitan akan digantikan dengan kemudahan setelah ia selesai. Allah mengatakan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan pada saat yang sama, di tempat yang sama, dalam proses yang sama. Kesulitan dan kemudahan berjalan beriringan. Ketika engkau merasa sulit beribadah, sebenarnya di balik kesulitan itu ada kemudahan yang tidak kau rasakan. Ketika engkau merasakan hatimu keras, sebenarnya di balik kekerasan itu ada kelembutan yang sedang tumbuh. Ketika engkau tidak merasakan cinta, sebenarnya cinta itu sedang bersemi di tempat yang paling dalam. Tidak terlihat oleh kesadaranmu, tetapi suatu saat akan mekar dengan indah. Bumi tidak menumbuhkan tanaman dalam sehari, ia membutuhkan waktu. Benih harus membusuk terlebih dahulu sebelum tumbuh. Ia harus hancur, harus pecah, harus kehilangan bentuk lamanya. Baru kemudian tunas baru muncul. Demikian pula hatimu. Mungkin sekarang engkau sedang dalam fase pembusukan, dalam tanda kutip ya. Fase di mana ego lamamu hancur, di mana kebiasaan burukmu mulai lepas, di mana kesombonganmu mulai runtuh. Itu adalah proses yang menyakitkan. Tetapi itu adalah awal dari pertumbuhan. Tanpa pembusukan benih tidak akan ada tanaman. Tanpa kehancuran ego tidak akan ada cinta sejati. Maka teruslah bertani wahai cucuku. Teruslah mencangkul hatimu dengan zikir. Teruslah menabur benih dengan amal soleh. Teruslah menyiram dengan air mata taubat. Dan yakinlah bukan pada dirimu, tetapi pada Allah, bahwa suatu saat di waktu yang tepat, di musim yang tepat, dengan izin Allah, benih cinta itu akan tumbuh. Ia akan muncul dari tanah hatimu sebagai tunas kecil yang lembut, kemudian menjadi batang yang kokoh, kemudian bercabang, kemudian berdaun, kemudian berbunga, kemudian berbuah, dan engkau akan menuai apa yang kau tanam dengan kesabaran dan ketekunan. Sang waktu berkata, "Jangan kau lihat hasil amalmu hari ini, lihatlah pada amalmu sendiri. Jangan kau tanyakan kapan cinta datang. Tanyakan apakah engkau sudah layak menerimanya. Karena cinta tidak datang kepada mereka yang putus asa, tetapi kepada mereka yang terus berusaha meskipun tidak melihat hasil. Cinta tidak tumbuh di tanah yang malas, tetapi di tanah yang terus digarap dengan kesabaran." 4. Mahabbah seperti lilin di ruang gelap. Wahai cucuku mahabbah, perumpamaan keempat adalah tentang lilin di ruang gelap. Perumpamaan ini mengajarkan tentang pengorbanan dalam cinta, tentang memberi tanpa takut kehabisan, tentang melayani tanpa mengharap balasan, tentang menjadi cahaya bagi orang lain meskipun engkau sendiri harus terbakar. Cucuku, bayangkanlah sebuah ruangan yang gelap gulita, tidak ada jendela, tidak ada lampu, tidak ada sumber cahaya apapun. Kegelapan begitu pekat
sehingga engkau tidak bisa melihat tanganmu sendiri jika kau acungkan di depan wajahmu. Di ruangan itu ada sebuah lilin kecil. Ia tidak besar, tidak panjang, tidak mewah. Ia hanya lilin sederhana dengan sumbu yang agak panjang dan sedikit lilin yang melekat di sekelilingnya. Ketika lilin itu dinyalakan, ia mulai terbakar. Sumbunya terbakar, lilinnya meleleh, apinya menari-nari kecil. Lilin itu tidak menyala dengan sendirinya. Ia harus terbakar untuk bisa menyala. Ia harus meleleh untuk bisa memberi cahaya. Ia harus berkurang untuk bisa menerangi. Setiap detik ia menyala. Ia semakin pendek. Setiap menit ia bersinar. Ia semakin kecil. Pada akhirnya setelah beberapa jam lilin itu habis. Tidak tersisa apapun selain setetes lilin yang mengering dan sumbu yang hangus. Namun selama ia menyala, lilin itu telah menerangi seluruh ruangan. Orang-orang yang tadinya tersesat dalam kegelapan bisa melihat jalan. Mereka yang tadinya takut karena tidak tahu apa yang ada di sekitarnya menjadi tenang. Mereka yang tadinya tidak bisa bekerja karena gelap bisa melanjutkan aktivitasnya. Lilin kecil itu tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan, aku akan habis jika aku terus menyala. Ia tidak berkata, aku harus menghemat diriku, jangan terlalu terang. Ia tidak berkata, siapa yang akan menggantikanku jika aku habis. Ia hanya menyala seterang mungkin, selama mungkin, sampai ia benar-benar habis. Wahai cucuku, inilah perumpamaan cinta seorang salik. Engkau adalah lilin di ruang gelap dunia. Dunia ini gelap. Gelap dengan kebodohan, gelap dengan kemaksiatan, gelap dengan kesombongan, gelap dengan kebencian, gelap dengan keputusasaan. Manusia tersesat di dalamnya, tidak tahu kemana harus melangkah, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan engkau dengan cahaya cinta yang Allah nyalakan di hatimu adalah lilin yang menerangi kegelapan itu. Namun untuk menjadi lilin, engkau harus rela terbakar, dalam tanda kutip terbakar. Engkau harus rela meleleh, engkau harus rela berkurang, memberi tanpa takut kekurangan, melayani tanpa takut lelah, menolong tanpa meminta balasan, mengajarkan tanpa mengharap pujian, menasihati tanpa takut dimusuhi, berdiri di depan membela kebenaran meskipun sendirian, menjadi cahaya bagi orang lain meskipun engkau sendiri harus berkorban. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Tabrani dinilai sahih oleh Albani. Cucuku, perhatikanlah sabda ini. Rasulullah tidak mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak sholatnya, atau yang paling lama puasanya, atau yang paling dalam ilmunya. Beliau mengatakan yang paling bermanfaat bagi manusia, karena manfaat yang diberikan kepada sesama adalah cerminan dari cinta kepada Allah. Semakin besar manfaat yang kau berikan, semakin besar cintamu kepada Allah. Semakin tulus pengorbananmu untuk sesama, semakin tulus cintamu kepadanya. Lilin tidak menerangkan dirinya sendiri. Ia tidak menyala untuk dilihat orang betapa indah apinya. Ia menerangkan ruangan. Ia memberi cahaya kepada orang lain. Ia mengorbankan dirinya agar orang lain bisa melihat. Demikian pula hamba yang mencintai Allah, ia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ia tidak sibuk dengan keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak sibuk dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Ia sibuk memberi manfaat kepada orang lain. Ia sibuk menerangi hati orang lain. Ia sibuk membantu mereka yang tersesat. Ia sibuk menghibur mereka yang bersedih. Ia sibuk memberi makan mereka yang lapar. Ia sibuk memberi pakaian mereka yang telanjang. Ia sibuk mengajarkan ilmu kepada mereka yang bodoh, dan dalam kesibukannya melayani orang lain. Ia justru menemukan kebahagiaan sejati, kedamaian sejati,
dan cinta sejati dari Tuhannya. Wahai cucuku, jangan kau takut menjadi lilin, jangan takut habis, jangan takut berkurang. Karena setiap kali engkau memberi, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Setiap kali engkau mengorbankan sesuatu untuk orang lain, Allah akan memberimu sesuatu yang lebih berharga. Setiap kali engkau memberi cahaya bagi orang lain, Allah akan menerangi hatimu dengan cahaya yang lebih terang. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Cucuku, ayat ini bukan hanya tentang infak harta. Ia adalah perumpamaan tentang segala bentuk pengorbanan di jalan Allah. Setiap kebaikan yang kau berikan, setiap tenaga yang kau keluarkan, setiap waktu yang kau sisihkan, setiap air mata yang kau tumpahkan untuk membantu orang lain, semua akan dilipat gandakan oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Engkau tidak akan pernah rugi menjadi lilin. Karena semakin engkau terbakar, semakin terang cahayamu. Semakin engkau meleleh, semakin luas jangkauan manfaatmu. Semakin engkau habis, semakin besar pahalamu di sisi Allah. Terima kasih. Terima kasih. Sang waktu berkata, cinta yang membakar diri demi memberi cahaya adalah cinta yang paling tinggi. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan bagaimana menerangi orang lain. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak akan pernah membiarkan hamba seperti itu tanpa balasan. Di dunia, ia diberi ketenangan. Di akhirat, ia diberi surga. Dan di antara keduanya, ia beri rasa cinta yang tak pernah habis. Masya Allah. 5. Mahabbah seperti burung dan langit. Wahai cucuku mahabbah, perumpamaan kelima adalah tentang burung dan langit. Perumpamaan ini mengajarkan tentang perjuangan dalam cinta, tentang mendaki tanpa menunggu, tentang usaha yang tidak pernah berhenti sampai tujuan tercapai. Cucuku, lihatlah burung yang terbang di angkasa. Ia tidak dilahirkan dengan kemampuan terbang yang sempurna. Ia harus belajar. Anak burung di dalam sarang pada awalnya hanya bisa mematuk-matuk makanan yang dibawa induknya. Ia belum bisa terbang, belum bisa mengepakkan sayapnya dengan kuat, belum bisa mengimbangi angin, belum bisa mencari makan sendiri. Namun suatu hari, induknya mendorongnya keluar dari sarang. Ia jatuh, panik, mengepak-epakkan sayapnya dengan kacau. Ia jatuh lagi dan lagi. Kadang hampir menyentuh tanah, kadang terbentur dahan, kadang diterpa angin kencang. Namun ia tidak menyerah. Ia terus berusaha. Ia terus mengepakkan sayapnya. Perlahan ia mulai bisa melayang. Kemudian ia mulai bisa terbang rendah. Kemudian ia mulai bisa terbang tinggi. Akhirnya setelah berlatih berulang kali, ia bisa terbang bebas di angkasa, menembus awan, menyusuri angin, menikmati kebebasan yang tidak pernah bisa dirasakan oleh makhluk yang terkurung di bumi. Wahai cucuku, inilah perumpamaan cinta seorang salik. Burung itu adalah engkau, langit adalah makom mahabbah, tingkat cinta yang tinggi yang engkau dambakan. Sarang adalah zona nyamanmu, tempat di mana engkau merasa aman. Tidak perlu berusaha, tidak perlu mengambil resiko, tidak perlu meninggalkan kebiasaan lamamu. Induk burung adalah Allah dan Rasul-Nya yang mendorongmu keluar dari zona nyaman, yang mengajakmu untuk meninggalkan kebiasaan buruk, yang memerintahkanmu untuk berjuang meskipun sulit. Engkau mungkin jatuh berkali-kali, engkau mungkin gagal dalam usahamu mendekat kepada Allah. Engkau mungkin berbuat dosa setelah sekian lama beribadah.
Engkau mungkin merasa putus asa karena tidak kunjung merasakan manisnya iman. Engkau mungkin merasa bahwa sayapnya terlalu lemah untuk terbang setinggi para wali. Namun jangan menyerah, teruslah mengepakkan sayap, teruslah berusaha, teruslah mencoba, karena setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap jatuh adalah latihan, setiap luka adalah penguat. Burung tidak pernah takut pada ketinggian karena sayapnya dibuat untuk menggapai langit. Ia tidak menunggu langit turun kepadanya. Ia tidak berkata, "Aku akan terbang jika langit lebih rendah." Ia tidak berkata, "Aku akan terbang jika angin lebih tenang." Ia tidak berkata, "Aku akan terbang jika tidak ada bahaya." Ia hanya terbang. Ia yang mendaki, ia yang naik, ia yang berusaha. Karena ia tahu bahwa langit tidak akan pernah turun, ketinggian tidak akan pernah datang kepadanya. Ia harus mendaki sendiri. Demikian pula cinta sejati, wahai cucuku, engkau yang mendaki bukan menunggu nikmat turun. Engkau yang berusaha bukan menunggu hidayah datang begitu saja. Engkau yang berjalan bukan menunggu Allah mendekat tanpa usahamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu, "Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari." La haula wala quwwata illa billah. Cucuku, perhatikanlah. Allah tidak mengatakan bahwa ia akan mendekat terlebih dahulu. Allah mengatakan jika hambanya mendekat, maka Allah mendekat. Inisiatif ada di tangan hamba. Langkah pertama adalah dari hamba. Usaha pertama adalah dari hamba. Gerakan pertama adalah dari hamba. Kemudian Allah akan membalas dengan yang lebih besar, lebih cepat, lebih dahsyat. Burung tidak pernah berhenti naik sampai akhirnya ia kembali ke sarangnya. Ia terbang tinggi untuk mencari makan, untuk menjelajahi dunia, untuk menikmati kebebasan. Namun pada akhirnya ketika malam tiba, ketika matahari terbenam, ketika tenaganya habis, ia kembali ke sarangnya. Ia kembali ke tempat ia dilahirkan, ke tempat ia dibesarkan, ke tempat ia aman dan nyaman. Demikian pula seorang salik, wahai cucuku, ia tidak pernah berhenti mencari Allah, tidak pernah berhenti mendaki, tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berzikir, tidak pernah berhenti bersujud. Namun pada akhirnya setelah seumur hidup berjuang, setelah puluhan tahun beribadah, setelah ribuan malam bermunajat, ia akan kembali kepada Allah. Bukan kembali dalam arti fisik, tetapi kembali dalam arti spiritual. Ruhnya akan kembali kepada penciptanya. Jiwanya akan kembali kepada pemiliknya. Hatinya akan kembali kepada kekasihnya. Dan ketika itu terjadi, ia akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Kebahagiaan burung yang kembali ke sarangnya setelah seharian terbang. Kebahagiaan seorang kekasih yang bertemu setelah sekian lama berpisah. Kebahagiaan seorang salik yang fana dalam cinta Tuhannya. Sang waktu berkata, perjalanan cinta adalah perjalanan pulang. Engkau tidak pergi ke tempat yang asing. Engkau kembali ke tempat asalmu. Ruhmu berasal dari Allah dan ia rindu untuk kembali. Cinta adalah sayap yang membawanya terbang. Amal adalah angin yang mengangkatnya. Zikir adalah arah yang menuntunnya. Dan kematian adalah pintu gerbang yang membawanya masuk ke hadirat kekasih. La haula wala quwwata illa billah. Bisa puitis ngono. Keren. 6. Mahabbah seperti akar dan pohon. Wahai cucuku mahabbah, perumpamaan keenam dan terakhir dalam wejangan ini adalah tentang hubungan antara akar dan pohon. Perumpamaan ini mengajarkan tentang cinta yang tersembunyi tetapi menjadi fondasi segalanya.
tentang amal yang tidak terlihat tetapi menentukan segalanya, tentang hubungan vertikal dengan Allah yang menentukan segalanya dalam hidup seorang salik, mahabbah dalam jalan sadiliyah. Wejangan sang waktu tentang hakikat sampai, berjalan, dan dicintai. Wahai cucuku mahabbah, lebih dekat dari bayanganmu sendiri, lebih dekat dari napas yang keluar masuk tanpa kau sadari. Karena pertanyaan yang kau lontarkan saat ini bukanlah pertanyaan biasa. Ia adalah pertanyaan yang muncul dari hati yang mulai terjaga dari tidur panjang kelalaian, dari ruh yang mulai merasakan hembusan angin dari alam yang lebih tinggi, dari sir yang mulai berdenyut karena terkena sinar cinta yang memancar dari hadrat ilahi. Wahai cucuku, apakah mahabbah itu sudah sampai kepada Allah? Atau hanya jalan menujunya? Atau hanya jarak yang sedang kutempuh? Bukanlah pertanyaan orang awam yang masih sibuk dengan hitung-hitungan pahala dan dosa. Bukan pula pertanyaan para penuntut ilmu yang masih berkutat dengan definisi dan batasan. Ini adalah pertanyaan seorang salik yang hatinya mulai memasuki wilayah rahasia, yang kakinya mulai melangkah di tanah yang tidak bisa diukur dengan ukuran dunia, yang matanya mulai melihat cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka sang waktu tersenyum, bukan senyum biasa yang menghiasi bibir, tetapi senyum yang memancar dari kedalaman ruh. Senyum yang menandakan bahwa ia menyadari bahwa berharganya pertanyaan ini. Senyum yang menunjukkan bahwa ia akan membuka pintu rahasia yang selama ini tersembunyi. Beliau lalu mendekat, menepuk dada cucunya dengan lembut. Tepukan yang terasa dingin di fisik tetapi menggetarkan di batin. Tepukan yang seolah membuka 1000 pintu makna sekaligus dan berkata, wahai cucuku mahabbah, dengarkanlah dengan hati yang tidak tergesa-gesa, karena apa yang akan kusampaikan sekarang adalah wejangan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga yang sibuk, tidak bisa dicerna oleh akal yang sombong, tidak bisa disimpan oleh memori yang penuh dengan sampah dunia. Wejangan ini hanya bisa diterima oleh hati yang kosong, kosong dari prasangka, kosong dari ambisi, kosong dari rasa aku yang selalu ingin menonjol. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah belajar bersama memahami nasihat atau wejangan dari sang waktu tentang mahabbah dengan perumpamaannya. Semoga kita senantiasa diberi percikan cahaya ilahi ya, dan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.